Meski bukan orang partai atau pengurus partai politik, Anies dimajukan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem. Anies sungguh beruntung. Makanya tidak keliru kalau kemarin saya menyebutnya sebagai mat untung. Di luar ada yang mengatakan pencapresan Anies akan menjadi bumerang bagi parpol yang didirikan Surya Paloh ini. Dibuktikan dengan hengkangnya sejumlah pentola Nasdem. Toh satu-satunya orang yang menyandang bakal capres, ya Anies. Surya Paloh memang sengaja mengosongkan posisi bakal cawapres ini, sehingga membuatnya tetap menjadi sorotan media. Untuk itulah siapa yang bakal menjadi cawapres Anies nantinya akan menjadi satu posisi yang teramat seksi. Jangankan nanti, mungkin sekarang juga. Terbetik berita, Anies bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di markas Demokrat. Ini tidak lepas dari siapa yang bakal mengisi posisi bakal cawapres itu. Jika melihat konstelasi perkoncoan atau koalisi, sudah sejak lama parpol peserta pemilu lalu terpangsa-pangsa menjadi beberapa kelompok. Ada PDIP yang tinggal mencari satu teman saja sehingga aman untuk memajukan capres-cawapresnya. Tapi siapa kira-kira teman satu partai yang dimaksud? Masih tanda tanya besar. Gerindra sudah hampir pasti mengusung langganan capres, yaitu Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra. Muhaimin Chaimin Iskandar membawa gerbong PKB merapat ke Gerindra. Untuk sementara ada dua bakal capres di koalisi Gerindra PKB ini, yaitu Prabowo dan Chaimin sendiri. Masih bertahan dengan harga penawaran tertingginya sebagai bakal capres. Dia masih emoh disebut bakal cawapres Prabowo. Atau mungkin juga Prabowo yang masih emoh berwacapreskan Chaimin. Sebab mana tahu PDIP yang mengajak berkoalisi dengan memajukan Puan Maharani sebagai cawapresnya Prabowo. Jelas Puan lebih seksi dibanding Chaimin. Jika ini terjadi, alamat Chaimin mencak-mencak, ngambek karena merasa dikadalin. Di bagian lain ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Golkar, PAN, P3 yang memenuhi presidensial threshold 20%. Tapi ada turbulensi di pesawat P3 berupa kudeta ketua umum partai. Bisa jadi P3 hasil kudeta menjadi kuda liar sendiri yang bisa ditarik ke sana kemari. KIB bisa bubar karenanya. Sedang Nasdem sendiri akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Jadi tentu saja yang berebut posisi wakil Anies tentulah Demokrat dan PKS itu. Demokrat jelas cukup mengambil cawapres dan itu ada pada diri AHY. Persoalannya ada pada PKS. Dengan perolehan suara yang lebih tinggi dibanding Demokrat pada pemilu 2019 lalu, galibnya yang paling berhak di posisi cawapres tentu saja PKS. Tapi sayang seribu kali sayang, PKS tidak punya tokoh yang minimal disebut-sebut cawapres yang punya elektabilitas. Mardhani Alisera mungkin hanya sayup-sayup terdengar, itu pun di kalangan tertentu. Sementara Ahmad Seiku sebagai presiden PKS tenggelam begitu saja. Atau karena sudah merasa jadi presiden, jadi dia malas-malasan mempromosikan diri, di samping memang publik tidak terlalu mengenalnya. Masa iya mengusung stok lama semacam Hidayat Nur Wahid atau Tifatul Sembiring? Berbeda dengan AHY yang elektabilitasnya mulai merangkak naik dan telah lama terlepas dari Baskom, barisan 1 koma. Baskom ini beberapa bulan lalu masih dihuni Chaimin, bahkan Puan. Mungkin sekarang mereka juga sudah terlepas dari Baskom itu. Semoga. Jadi kalau melihat konstelasi politik di antara PKS dan Demokrat, jelaslah AHY yang lebih pantas mendampingi Anies. Selain elektabilitasnya sedang merayap naik, AHY bisa memoles Anies yang kadung dicap penebar politik identitas dengan kampanye ayat mayatnya di masa lalu. Sehingga bisa mengimbangi dengan cap Nasional Demokrat AHY. Jika cawapresnya dari PKS, maka semakin kentallah politik identitas Anies yang menjadi momok dalam pemilu kada bernapaskan demokrasi Pancasila ini. Belanda memang masih jauh, kata peribahasa,
Tapi Nasdem telah memaksa Belanda mempercepat langkahnya untuk semakin dekat. Para politikus yang merasa diri pantas menjadi capres-cawapres pun sudah mulai memasang kuda-kuda dan tak perlu ngacak. Sementara itu rakyat sudah punya preferensi capres-cawapres masing-masing. Dan Gusti Allah di sana sudah pula mencatat siapa pengganti Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden wapres mendatang. Mboyo ojo ngoyo. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pepi Nugraha yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Berebut Jadi Wakil Anies. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.